Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat meneruskan kembali membaca kitab Al-Munqiz minadh Dhalal. Sekarang kita melangkah ke cabang ilmu yang kedua, filsafat yang kedua, cabang filsafat yang kedua. Wa ammal mantiqiyat, adapun mantiqiyat, logika atau ilmu mantik, fala yata'allaqu syai'un minha bid-din nafyan wa isbatan. Sama seperti matematika, dia tidak terkait sedikit pun daripadanya dengan agama, baik nafi maupun isbat, yang menafikan atau mengisbat. Bal hiya an-nazru fi turuqid al-dillah wal maqayis wa syurutil muqaddamat al-burhan wa kayfiyati tarkibiha. Tetapi dia adalah penelitian, pengamatan, an-nazru atau teori, tetapi dialah teori fi turukil adillah, dalam metode berdalil, wal maqayis dan qiyas atau ukuran-ukuran standar. Dalam ini ada qiyas, silogisme dalam mantik. Bagi yang pernah belajar mantik, dia akan paham. Wa syurut muqaddama wa syurutu muqaddamatil burhan wa kayfiyatu tarkibiha. Dan syarat-syarat, premis-premis argumen, premis-premis dari suatu proposisi, wa kaifiyati tarkibiha, dan cara merumuskannya atau cara menyusunnya. Itu ilmu mantik. Wa syurutul haddis sahih, dan di dalam mantik juga ada syarat-syarat definisi yang benar. Wa kaifiyati tartibiha, dan cara-cara merumuskannya atau menyusunnya. Wa annal ilma imma tasawwurun, di dalam ilmu mantik, ilmu itu ada kalanya tasawwur, deskriptif. Wa sabilu ma'rifatihi al-had, dan cara mengetahuinya adalah definisi. Jadi ilmu tasawwur itu bisa diketahui dengan definisi-definisi. Wa imma tasdik, dan ada kalanya tasdik, hipotetik, ya. Wa sabilu ma'rifati al-burhan, maka jalan atau cara mengetahuinya al-burhan, argumen, dalil. Wa laysa fi hadza ma yanbaghi an yunkar, dan tidak ada dalam hal ini sesuatu yang harus atau yang mesti diingkari, ditolak. Jadi ilmu mantik itu tidak mesti ditolak. Bal huwa min jinsin ma zakarahul mutakallimun wa ahlun nazri fil adillah
Bahkan dia adalah termasuk atau bahagian dari jenis yang disebutkan oleh para mutakallim dan ahli-ahli teori, ahli-ahli ilmu teori fil adillah mengenai dalil-dalil. Itu dengan menggunakan logika. Wa innama yufariqunahum bil ibarat wal istilahat. Hanya saja mereka berbeda-beda, ada diperbedakan mereka dalam hal ibaratnya, ungkapan-ungkapannya dan istilah-istilahnya. Da wa bi ziyadatil istiqsa fi ta'rifat wa tash'ibat, dan dengan berlebihnya ketelitian mereka dalam dalam hal ta'rif wa tash'ibat dan cabang-cabangnya dan rincian-rinciannya. Wa misalu kalamihim fiha qauluhum, dan contoh perkataan mereka mengenai hal ini, yaitu ahli logika atau ilmu mantiknya, adalah perkataan mereka, idza safada anna kulla alif huwa ba lazima anna ba'da ba alif. Contoh perkataan mereka itu adalah, umpamanya, apabila dikatakan bahwa setiap A itu adalah ba, maka mestilah sebahagian ba itu adalah setiap A itu adalah B, maka mestilah sebahagian B itu adalah A. Itu penalaran logika. Contoh konkretnya, iza sabata anna kulla insanin hayawan laziba anna ba'dal hayawan anna ba'dal hayawan insanun. Maka tetap pula lah bahwa setiap, apabila tetap atau apabila kita katakan bahwa setiap manusia itu hewan, maka mestilah bisa dibalik, yaitu sebahagian hewan adalah manusia. Mesti semua manusia adalah hewan. Maka kalau kita balik, sebahagian hewan adalah manusia. Itu mesti, tidak bisa itu lurus. Wa yu'abbiruna an hadza, dan mereka mengungkapkan tentang ini, bi annahu al-mujabatul kulliyatu tan'akisu mujabatun juz'iyatun. Mereka mengungkapkan tentang ini bahwa kalimat afirmatif yang general, yang kulli, itu adalah kebalikan dari mujabah juz'iyah, kalimat afirmatif yang partikular atau yang juz'i. Jadi mujabah, kalimat afirmatif atau yang positif, ya, positif kulli atau positif yang general, itu adalah balikan dari kalimat afirmatif yang partikular. Wa ayu ta'alluqin li hadza bi muhimmatid din hatta yujhadu wa yunkar, maka kaitan apa dengan kepentingan agama sampai dia ditolak dan diingkari? Fa iza unkira lam yahsul min inkari inda ahli al-mantiq illa su'ul i'tiqadi fi aqlil munkir. Maka apabila diingkari dia,
ilmu mantik ini atau logika ini, tidak ada hasilnya dari pengingkarannya itu di kalangan ahlu mantik kecuali buruknya kepercayaan pada akal orang yang mengingkari. Artinya ahli-ahli kenapalah mantik ditolak atau diingkari, maka timbullah buruk percaya, buruk i'tiqadnya kepada akal orang yang mungkin. Berarti orang yang mengingkari tidak lurus akalnya karena mengingkari mantik. Nah, begitu pentingnya mantik. Bal fi dinihi alladhi yaz'umu annahu mawqufun ala misli hadzal inkar. Bahkan pada agamanya juga, bukan pada akalnya saja, buruk kepercayaan para ahli mantik terhadap orang yang menolaknya itu, tapi juga buruk kepercayaan pada agamanya yang menyangka bahwa dia sangat tergantung ala misli hadzal inkar, di atas dasar seperti keingkaran ini. Ya, jadi dalam agama banyak yang diingkari seperti itu. Naam, ini naam, ya. Walaupun demikian, nah ini afat penyakit bagi mantik ini. Lahum naw'un min az-zulmi fi hadzal ilmi. Mereka juga memiliki semacam kezaliman terhadap ilmu ini. Wa huwa annahum yajma'una lil burhani syurutan. Bahwa mereka menghimpun banyak syarat, syurutan, banyak syarat lil burhan, untuk membuat argumen. Ya'lamu anna turisul yaqina la muhala. Ia tahu bahwa syarat-syarat itu akan menghasilkan atau memberikan keyakinan, tidak mustahil. Lakinnahum indal intiha ilal maqasidid diniyah, tetapi mereka ketika sampai kepada tujuan-tujuan agama, tujuan-tujuan religius, ma amkanahumul wafa bitilka syurut, tidak mungkin atau tidak mampu mereka melengkapi syarat-syarat tersebut karena syarat-syaratnya terlalu tinggi. Bal tasahalu ghayatat tasahul, bahkan mereka longgar selonggar-longgarnya, tidak ingat lagi syarat yang mereka buat itu. Wa rubbama yanzuru fil mantiq aidan ma yastahsinuhu wa yarahu wadihan, dan manakala ia melihat di dalam logika atau mantik itu juga orang yang menganggap baik dan melihat itu jelas, fayazunnu annama yanqulu anhum, maka ia sangka bahwa apa yang dinukilkan dari mereka minal kufriyat, dari yang kufur-kufur tadi, muayyidun mimisli tilkal burhan, itu diperkuat atau didukung sama seperti argumen-argumen tersebut. Fasta'jala bil kufri qabla al-intiha ilal ulumil ilahiyah, maka segeralah dia menjadi kufur, fasta'jala bil kufri, sebelum sampai kepada ilmu ketuhanan. Ya, karena itu tadi, karena syarat-syarat yang ditetapkan itu terlalu banyak dan sulit untuk apanya, lalu mereka melonggarkan, dan ya itu tidak membawa mereka kepada mereka tidak berhasil dalam
membangun argumen terhadap hal yang tersebut, terutama yang terkait dengan agama. Lalu karena itu mereka gagal, lalu tentu fastajala bil kufri qabla al-intiha' ila al-ulumil ilahiyah. Mereka keburu kufur, mengingkari sebelum sampai kepada ilmu ilahiyah itu. Inilah dua cabang cabang kedua, ya, maksud saya cabang kedua, yaitu logika atau ilmu mantik, yang menurut Al-Ghazali ilmu ini penting, tidak perlu diingkari, tapi yang penting kita mesti hati-hati supaya jangan ada penyakit. Kita gunakan itu seperlunya untuk membangun argumen-argumen logis, baik itu di dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan beragama. Sekira begitu, mudah-mudahan bagi yang menyimak, persilakan dicermati kembali. Kemudian mungkin kalau ada kekeliruan dari saya, supaya bisa dibetulkan, terutama bagi yang ahli, bagi yang pakar di dalam bidang filsafat ini. Kita mengadakan pengajian online, membaca kitab Al-Munqidh Minad Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya. Di sore hari menjelang berbuka akan disiarkan melalui channel ISAIS, baik di Facebook ataupun dari web ISAIS.